La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kau berpindah dari satu alam kepada alam yang lain. Fatakunu kahimari raha yasirun. Maka kau menjadi seperti keledai yang berjalan di penggilingan. Walladhi irtahala ilaihi huwalladhi irtahala anhu. Yang ia berpindah kepada tempat tujuan dan ia berpindah kembali kepada tempat yang semula. Ya. Berjalan ke tempat tujuan tapi kembali lagi kepada tempat semula. Walakin irtahal minal aqwani ila mukawwin. Akan tetapi berpindahlah dari alam-alam itu kepada pencipta alam. Lalu dibacakan firman Allah, wa inna ila rabbikal muntaha. Ini ayat ni ya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mulah tempat berkesudahan atau tempat tujuan terakhir. Ya. Ini kata hikmah yang indah ini ya, bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh melihat ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Fokuskan tujuannya ilahi anta maksudi. Jadi itu tawajuh tu berat maknanya tu. Ya. Jadi penjelasan ini, hikmah ini arahnya ke situ. Ya. Nah, apa tu ar-rahil? Ar-rahilu minal kaun ilal kaun. Ya, berpindah dari satu alam kepada alam yang lain. Huwa ar-rahilu minas siwa ila talabis siwa. Maksudnya begini. yakni berpindah dari selain Allah menuju kepada mencari selain Allah. Jadi ke Allahnya masih jauh. Nah, dia berpindah dari selain Allah menuju kepada selain Allah, atau yang dituntutnya dari amal itu kepada selain Allah. Ya, indah nih kalimat ini. Kalau bertariqah ya begitu, fokuskan ilahi anta maksudi, ya Allah, wahai Tuhan, kau yang ku maksud. Jadi apa maknanya dari satu alam ke alam yang lain? Ini masih bermain di alam, ya, masih main di dunia. Contohnya orang berpindah dari syirik yang terang kepada syirik khafi, masih berputar di situ. Apa syirik yang terang? Tak mungkin lagi kita menyembah patung. Ya, kita tinggalkan sudah. Tapi ingat, kita masih masuk dalam syirik yang kecil, syirik yang samar. Apa tu? Terbetik masih di hati kita. Ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Masuk syirik tu. Kita belum keluar masih tu. Masih main di alam tu. Kenapa? Ada unsur keinginan selain Allah. Contohnya apa lagi syirik kecil tu? Riak. Ada orang beribadah, mohon maaf, masih senang diperhatikan orang. Dia benar-benar ibadah kalau dilihat orang. Dan dia mau ibadahnya diketahui orang. Bukan hanya salat, termasuk sedekahnya dan lain sebagainya. Nah, ini mohon maaf, ini termasuk syirik. Syirik khafi, syirik yang sama. Berarti masih ada keinginan dunia kan? Kita ibadah kepengen orang lain tahu, berarti ada unsur dunia. Ya, senang dilihat orang. Nah, apalagi dia beribadah tadi, kalaupun ini bersih, ada lagi tujuannya, ingin kedudukan, ingin kekayaan. Maaf, termasuklah pemimpin-pemimpin tarekat tu. Ya, kalau dia terbetik di hatinya ingin memperkaya diri dengan banyaknya masa, banyaknya murid, sudah masuk urusan dunia tu. Mana tujuannya kepada Allah? Nah, jadi hati-hati kalau kita belajar dengan guru, siap sumbangan.
Tiap murid datang beri duit. Kalau murid ikhlas tak apa-apa, tapi kadang-kadang si guru tadi menyinggung masalah keuangan. Sebenarnya dia minta tuh. Benar. Ya sebenarnya dia minta. Jadi yang mengajarkan tarekat pun kena penyakit ini. Kalau tidak ilahi, entah maksudi. Itu masih bermain dalam dunia nih, dari alam ke alam. Mohon maaf. Itu masih main dari alam ke alam. Kecuali memang orang itu memang mau menyisihkan rezekinya, tidak ada paksaan dari apapun, terserahlah. Tapi kalau udah yang mengajar tuh berisyarat-isyarat seperti itu, hati-hati. Hilanglah ilahi anta maksudi. Ya. Nah, di sini diberi perumpamaan. Ada lagi yang lebih halus nih. Halus sekali. Ya. Seperti siapa? Seperti orang yang zuhud, ya. Kaman zuhdu fid dunia, seperti orang yang zuhud terhadap dunia. Kan bagus nih. Kan bagus tuh. Karena ada orang bertanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, beri aku amalan, kau aku amalkan, Allah sayang dengan aku. Dan manusia pun sayang dengan aku." Kata Nabi bilang, "Izhad fid dunia yuhibbukallah." Zuhudlah kau terhadap dunia, pasti Allah sayang dengan kau. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Manusia itu pasti sayang dengan kau. Jadi kalau kita bergaul dengan orang itu, jangan mandang apa yang dimilikinya. Pandanglah orangnya, berhubungan karena Allah saja. Insya Allah orang itu sayang dengan kita. Karena tak ada pemberi. Ya. Nah, wan qata'a ilallah. Jadi orang yang zuhud itu dia memutuskan hanya kepada Allah saja, dia membuang dunia ini, atau dunia tidak ada di hati dia. Apa tujuannya? Supaya raha. Raha itu apa? Tenang di punya badannya. Badannya tenang. Iqbalud dunia alaihi. Bahkan dunia pun menghadap dia. Begitu dia zuhud dengan dunia, dunia datang. Biasa itu. Tapi kadang orang hatinya terbetik dengan dunia, capek deh. Kadang yang diinginkan tak datang. Itu yang buat tak tidur malam. Ya. Nah, kalau betul zuhud macam ini, ya, dia termasuk yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Ya, zuhud yang benar. Ya, zuhud yang benar. Artinya dia membuang dunia ataupun dia miliki dunia tapi tak cinta dengan dunia. Kata Nabi SAW, "Manin qata'a ilallahi," siapa yang memutuskan dirinya hanya untuk kepada Allah, "kafahu kulla mu'natin," maka Allah cukupkan segala keperluannya. Begitu dia tidak cenderung kepada dunia, dunia datang. Allah cukupkan keperluan dia. Ini rahasia ni jamaah. Makanya tasawuf itu begitu. Jangan khawatir miskin. Ya, jangan khawatir miskin. Kalau betul tujuan kita hanya kepada Allah, Allah beri. Bahkan dikatakan Nabi, "Wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Nah, ia diberi rezeki dari arah yang tak disangka. Ada orang bekerja sebulan dapat gaji, itu sudah disangka-sangka itu. Awal bulan gajinya sekian, udah tahu. Tapi ada rezeki yang tak disangka-sangka, tak dipikirkan, tak diangan-angankan, datang. Nah, itu jangan dihitung-hitung, itu Allah punya urusan. Ya, Allah punya urusan tuh. Nah, dan juga wali qaulihi aidan, ada perkataan Nabi yang lain, "Man kanatil akhiratu niyatahu," siapa orang yang niat di hatinya akhirat bukan dunia. Dia hidup di dunia tapi hatinya ke akhirat sudah cenderungnya. Jama'allahu alaihi amrahu, maka Allah himpun bantu urusan dia. Urusan di dunia dibantu sama Allah. Kalau hatinya cenderung ke akhirat. Tapi kalau hati cenderung ke dunia, boleh jadi semakin banyak urusannya, semakin pusing dia menghadapinya. Akhirat dia rugi.
Ya, rugi dah akhirat tu. Apalagi kata Nabi, wajamala apa ni? Waja'ala ghinahu fil qalbi. Allah jadikan dalam hatinya kaya. Jadi kaya letak di mana? Di hati, bukan pada sesuatu. Ada orang banyak sesuatu tapi hati miskin. Kenapa? Kurang. Padahal sudah melimpah banyak, kurang terus, tak pernah cukup. Berarti miskin. Kalau hati merasa cukup, itulah kaya yang sebenarnya. Watadhud dunya wahiya saghiratun, dan dunia datang kepada dia sedangkan dia memandangnya kecil bagi dia. Dunia datang sama dia kecil bagi dia. Macam mana kecil tu? Dia pun mudah bagikan sama orang. Tapi kok dunia besar bagi dia, dapat simpan. Keluar jangan. Itu berarti dunia besar bagi kita itu. Dapat simpan, dikeluarkan jangan, kata dia. Tapi kalau orang yang juhud benar-benar, insya Allah dunia pun datang, tapi kecil dalam pandangan dia, tidak besar. Ini indahnya dalam kajian ilmu tasawuf ini, indah sekali. Nah, sekarang tambahannya nih, kita bahas nih, ada juga zuhud yang tercela. Kelihatannya zuhud, tapi maaf, masih ada penyakit. Masih bermain dalam alam ke alam yang lain. Belum menuju kepada Tuhan. Seperti apa? Nah, talabul khususiyah. Dia masih menginginkan kekhususan. Aku zuhud nih, tapi ada kekhususan yang aku inginkan. Apa tuh? Kal iqbalil khalqi wal izzi wa tarbiyatil mahabati fi qulubin nas. Ini penyakit nih. Apa tuh? Supaya makhluk menghadap kepada dia. Aku zuhud nih, akhirnya orang ramai datang kepada dia. Kenapa? Wal izzi, kena dianggap mulia. Oh, ni orang yang zuhud ni mulia, orang pun datang, dia pun senang. Kena dah penyakit tu. Orang yang beragama, banyak ibadah, dimuliakan orang dan dia pun senang, kena juga. Apa sebab kena? Kenapa kau senang? Kenapa kau bangga? Kau ibadah tu datang dari mana? Kalau bukan Allah, kau tak bisa ibadah. Kalau bukan Allah, kau tak bisa sujud. Kalau bukan Allah, kau tak bisa bersedekah. Kalau bukan Allah, kau tidak bisa melakukan semua kebaikan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kayaknya bagus nih zuhud nih, tapi masih ada tujuan selain Allah. Kepingin orang muliakan dia, orang hormat dengan dia. Berarti ini masih main di alam nih. Dari satu alam ke alam yang lain. Apalagi auzuhdu fi hayatul karamah. Zuhud tapi kepingin keramat. Karamah. Mengobatkan orang sembuh. Oh, senang hati dia. Orang pun makin ramai datang. Ya, minta obat Pak Ustaz, tolong bacakan. Senang lah tu dah. Begitu sepi, apa orang tak datang nih? Kecewa pula. Aduh, ini penyakit nih, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ini penyakit. Nuntut-nuntut karamat. Apalagi wa khariqul adat. Ya, dia punya kelebihan keluar daripada kebiasaan. Apa kebiasaannya? Nah, mohon maaf, dia bisa datangkan sesuatu yang orang lain tak mampu. Ya. Apa tuh? Ini air, udah habis dah nih. Saya kasih jamaah, minum, cukup, lebih masih. Dari mana datang air nih? Itu namanya karamah. Ya, luar daripada kebiasaan. Yang begini-gini ini, mohon maaf, panjang pembahasannya. Bisa juga tertipu dia. Ya, karena itu bukan karamah itu. Karamah yang terpenting itu istiqamah. Ya, istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 keramat. 1000 keramat tak ada apa-apanya dibandingkan istiqamah. Istiqamah itu yang mahal. Ya.
Nah, kemudian lagi, ini lebih halus lagi nih. Lebih halus lagi nih. Ya. Kok syariat udah bagus nih, tapi dalam pandangan ilmu tarekat masih tercelah masih. Apa tuh? Nah, az-zuhdu fiha yatlubul qusur. Dia zuhud di dunia, tak mau dunia, tapi kepengen gedung di surga. Bagus nggak tuh? Bagus secara syariat, udah boleh. Memang Allah janjikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat masuk surga dapat gedung. Tapi ingat, gedung tu Allah ke selain Allah? Itu tadi itu, belum ilahi. Itu udah bagus dah tuh. Ya, wal hur. Bidadari. Aku kepengen meninggal ketemu bidadari. Meninggalkan istri gitu dah. Ketemu bidadari. Padahal istri lebih cantik dari bidadari nanti di surga. Ibu jangan khawatir, Bu. Ibu lebih cantik nanti di sana. Ya, dipoles oleh Allah. Ini Nabi yang bilang, istri dengan bidadari, suami akan cenderung senang hatinya memandang istri daripada bidadari. Tuh kata Nabi SAW. Cuma taat sama suami. Banyak ibadah. Tapi taat yang betul ya. Taat hal yang baik. InsyaAllah suami akan senang mandang di sana nanti insyaAllah. Ya. Jadi kalau belajar suami-suami bawa istri. Biar sama-sama masuk surga. Jangan salah satu, sayanglah. Ya pisah nanti. Nah, jadi ini sudah termasuk sudah baik nih. Tapi ingat, masih ada tujuan selain Allah. Kita tidak ragu. Orang yang bertarekat berzikir, insya Allah dengan izin Allah masuk surga. Nah, tapi bukanlah gedung tujuannya. Bukanlah bidadari tujuannya. Dia kepingin mencari rida Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah rida, dapat dari surga? Dapat. Kalau Allah tak rida, makanya sebaik-baik doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhamu dan surgamu. Kalau ridha, surga dapat. Maka cari ridha Allah dulu. Ini enggak, cari surganya. Allah belum tentu ridha. Ya ridha dulu. Itu trik dalam tasawuf itu begitu. Allah tujuan, ridha Allah cari, dapat semua. Jangankan akhirat, dunia bisa dikasih sama Allah. Ya, karena orang bertasawuf itu pada akhirnya rezeki dan melimpah. Banyak kisah-kisah itu. Kalaupun ada yang miskin, berarti perbandingan. Sebagai perbandingan. Tapi pada akhirnya, banyak mereka diberi Allah rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya. Nah, fahadha kulluhu rahilu min kaunin ila kaun. Yang begini ini tadi, yang dijelaskan ini, inilah namanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Masih main di alam. Ya. Masih ada pautan dengan dunia ini, alam ini. Dia belum fokus kepada Allah. Maka ini seperti dibilang himar yang berjalan siang dan malam di tempat penggilingan. Mutar balik lagi situ. Mutar balik. Mana tujuannya? Tanya keledai itu. Aku pun tak tahu kata dia. Di mana akhir perjalanan aku ini? Berputar-putar di penggilingan tuh. Inilah dia. Orang yang hidup tak ada tujuan. Kok orang bertarekat ada tujuannya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka, puncaknya wa ma'rifatak. Ada tujuan orang tarekat. Ya. Kalau orang tak bertarekat tak ada tujuan. Kemana nih? Tadi seperti himar tadi, keledai yang mengiringi. Wa ma zada illa nuqsan ma'at ta'ab. Tidaklah bertambah melainkan kekurangan dan diiringi dengan capek, letih. Jadi kita ibadah macam ini, capek Pak. Tak ada nikmatnya ibadah macam ini. Kenapa? Ada tujuan selain Allah. Allah tak beri kekuatan. Ya, Allah tak beri kekuatan. Capek kita. Nah, maka dari itu, wahai murid, dia bilang, seyogyanya kau angkatlah, kau hadapkan himmahmu, semangatmu hanya kepada
Allah saja. Al-Malikil Majid, Raja yang maha mulia, tak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berpindahlah daripada melihat alam dan tuntutlah kepada Raja Malikid Dayan. Raja Malik yang amat sangat berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Dayan tu kebaikan Allah tak terhingga. Apa kita takut? Orang yang tak taat dia dikasih. Masa kita yang taat senantiasa berzikir kepada takut? Takut tak dapat dunia, takut miskin. Kalau saya bilang sekarang, justru kita lebih tenang. Justru kita lebih tenang. Apa kita takut kan? Yang tak taat dikasih, masa yang taat tak dikasih? Nah, kalaupun tak dikasih, itu masih ujian. Nak masalah, Allah mau tahu sampai di mana iman kita itu. Ya. Maka berpindahlah engkau daripada dalil menuju kepada penyaksian. Kita belajar tauhid pakai dalil kan? Adanya diri kita, adanya alam ini, tanda-tanda adanya Allah. Tapi masuklah langsung menyaksikan kepadanya. Tak lagi pakai dalil. Caranya bagaimana? Hati. Zikir la ilaha illallah. Sama ismu zat dalam hati. Kalau istiqamah, berpindah dari dalil, pindah langsung kepada penyaksian. Ya. Dan itu kesudahannya di mana? Wa inna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhanlah tempat kesudahan. Tuhanlah tempat terakhir. Ini ayat nih ya. Ada ayat yang lain. Fafirru ilallah. Larilah kau menuju kepada Allah. Kemana? Nah, ini tadi larinya ke sini. Ya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhanmu lah. Kau lari sana tempat tujuanmu terakhir. Karena di surga pun nanti orang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering ini saya sampaikan ya. Nah, di surga ini sepi, nikmat tak ada apa-apanya. Kalau tak jumpa sama pemilik surga. Ya kan? Apalah artinya kita masuk surga tapi tak ketemu sama pemilik surga. Macam mana? Bu, mau? Ibu pergi undangan, yang undang tak jumpa. Saya pergi sama istri itu. Mas pergi undangan. Mana orangnya bang? Yang undang ni siapa? Saya pun tak agak tahu. Jamaah majlis taklim yang kahwin cucu. Yang nenek tak turun. Kita pun mencari. Mana orang? Itulah gambarannya di dunia. Kita pergi undangan tak jumpa dengan orang yang punya hajat. Di surga Bapak Ibu, walaupun beribu-ribu tahun selama-lamanya, makan nikmat, semua nikmat, tidur enak, tapi tak jumpa sama pemilik surga. Siap-siap nanti kecewa. Ya, kenapa? Makan nyaman ya, tak jumpa sama pemiliknya. Ada rasa lain di hati. Kalaupun masuk surga, mudah-mudahan. Tapi masih kecewa masih. Ya masih kecewa masih. Ya. Nah, jadi diumpamakan tadi seperti himar yang mengelilingi tempat penggilingan tadi itu menunjukkan apa? Ya, maaf kasar nih, dia kebodohannya dan sedikit pemahamannya. Kalau dia paham, tentu dia tak akan berpindah dari hawa nafsu kepada hawa nafsu yang lain. Kan masih hawa nafsu tuh. Kalau ada keinginan-keinginan selain Allah, berarti hawa nafsu. Nah, ini agak berat memang, tapi insya Allah pelan-pelan supaya kita lebih betul nanti menuju kepada Allah. Ya, saya merasa ni umur saya dah tua dah, 54. Kau ikut umur Nabi, tak lama lagi. 63, 9 tahun. Kalau ikut umur Nabi lah. Berarti 9 tahun, 9 kali Idul Fitri selesai. Ya kan gitu. Cuma khawatirnya kalau tak sampai umur Nabi, lebih pendek lagi masanya. Kita kepengen kembali kita persembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nah, kalimat perpindahan menuju kepada Allah, dari alam ini pindah kepada Allah, perlu ekstra. Apa ekstranya itu? Jadi jangan bermain di alam saja, harus pindah menuju kepada pencipta alam. Apa sih kiatnya?
Dia bilang ada 3 macam. Yang pertama, dia bilang qassir himmataka alaihi duna ma siwa. Jadi dia bilang batasi semangatmu hanya kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Ini agak berat nih, Pak. Jadi semangat kita cukup batasi kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Ya, sampai Allah nampakkan di hatimu, kau merasakan kau menyenangi dia. Ini tak bisa Bapak Ibu, kau tak berzikir. Kau tak berzikir kontinu tak dapat nih. Ya, tasawuf bukan hanya kaji. Ini kaji ini, tapi amalannya zikrullah. Ya, zikrullah. Yang kedua, ar-raj'i ilaihi bi iqamatil huquq. Kembali kepada Allah dengan menegakkan hak-hak Allah. Jadi ibadah jangan tawar-menawar lagi. Yang wajib, yang sunnah, hak Allah tunaikan. Ya, wal firaru minal huzuz, dan lari dari keinginan-keinginanmu. Keinginan Allah dahulukan. Setelah itu baru keinginanmu dapat. Begitu. Yang ketiga, dawamul laja'a ilaihi. Senantiasalah kau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun cerita dunia ni, mau nyaman ke tak nyaman ke, lapang ke sempit, harapanmu jangan kepada yang lain. Kalau kau berharap kepada yang lain yang kau harapkan pun dia berharap juga dengan Allah masih. Sama dengan kita ini. Ya, orang lain sama dengan kita. Artinya apa? Orang lain bantu kita itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap sama orang, belum tentu datang. Tapi berharap kepada Allah, nanti orang lain bantu kita. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adah wal isti'anatun wal isti'anatu bihi wa tawakkalu alaihi wal istislam lima yuriduhu alaika. Artinya yang ketiga tadi, berharap kepada Allah, minta tolong sama Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan apa yang datang. Baik nyaman maupun susah, lapang ataupun sempit, pasrah saja, udah terima. Karena dia yang kirim. Berarti ada hikmahnya. Lapang, syukur. Sempit, ada hikmahnya. Tapi takkan mungkin sempit terus. Inna ma'al usri usran fa inna ma'al usri. Kan sering kita baca tu. Setiap kesulitan pasti datang kemudahan. Ingat kata Allah, setiap kesulitan datang, takkan mungkin sulit terus. Ya, tidak mungkin sulit terus. Pasti ada datang kelapangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an. Abu Hasan Syadzili, pimpinan tarekat Syadziliyah. Syadziliyah, dia berkata, dia bilang 4 macam orang kalau ada ini, makhluk memerlukan dia. Makhluk perlu sama dia. Kalau ada 4 macam ni. Apa tu? Dia bilang, ghaniun an kulli syai'. Ya, dia merasa cukup, tak perlu kepada sesuatu. Dia merasa cukup dirinya. Jadi jamaah, siapa merasa cukup, insya-Allah jadi orang kaya yang sebenarnya. Orang pun datang dengan dia. Untuk apa orang datang sama dia? Minta solusi. Ada solusinya. Orang kalau kaya hatinya bisa bantu orang. Tapi kalau hatinya miskin, mana bisa bantu orang lain? Mana bisa bantu orang lain? Nah, jadi kadang-kadang aneh-aneh. Ya, dalam ilmu tasawuf ni begitulah dia. Merasa kaya dari segala sesuatu, merasa cukup. Yang kedua, al-mahabbatu lillahi. Dia senang cinta kepada Allah. Jadi cinta Allah dulu, ya, baru orang sayang sama kita. Makanya jangan heran kalau kita jumpa guru-guru kita sayang. Saya tu gitu, kalau jumpa guru tu, ya Allah, sayang betul. Ya. Dengan mursyid walaupun dah meninggal sampai sekarang ni, sayangnya betul. Kadang duduk ingat bisa nangis. Kerana cinta mahabbah. Ini pemberian Allah begitu. Kita bisa kasih sama orang. Kenapa? Orang tu mencintai Allah. Makanya kita sayang sama dia. Kan contohnya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Buka hadis tu.
Sahabat tu demam kalau tak jumpa Nabi. Bayangkan, demam tak melihat Nabi SAW. Rindunya bagaimana? Bagaimana sahabat? Bukankah istri? Laki-laki cinta dengan Nabi, apalagi istrinya? Jadi rahasianya, siapa yang mau disayangi oleh istrinya, dekatkan dengan Allah. Pasti istri sayang. Tapi kalau jauh dari Allah, insya Allah hari-hari kelahi di rumah. Jadi rumah tangga kacau tu kena orang rumahnya. Ya, orang rumahnya tak dekat dengan Allah. Kalau dekat sama Allah, saling mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ghina'u billah, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya. Yang keempat, empat ketiga tadi. Empat macam ya. Pertama, merasa cukup dari segala sesuatu. Yang kedua, sayang sama Allah. Yang ketiga, merasa cukup dengan Allah. Yang keempat, wasiddiqu wal yakin, benar dan yakin. Apa makna benar tadi? Ubudiyah, penyembahannya kepada Allah betul. Tak ada unsur yang lain, tak ada riyaknya, tak ada syiriknya, tak kepingin tujuan dunia, tak ingin cari rezeki yang banyak, semata-mata ilahi anta maksudi. Yakin apa maksudnya? Nah, menerima ketentuan Allah, yakin setiap hikmah yang terjadi pasti banyak pelajarannya. Apapun yang terjadi di muka bumi. Begitu kata beliau. Ya, empat macam tadi. Wa man ahsanu minallahi hukman li qawlihi yuqinun. Siapakah yang lebih baik dari Allah hukum-hukumnya bagi orang yang meyakini. Setiap ada ketentuan Allah, pasti di situ ada kebaikan. Walaupun tak baik pandangan kita, pasti di situ ada hal yang baik, pelajaran bagi kita. Begitu orang-orang yang beriman. Ya. Sekira cukup jamaah sekalian. Jadi hikmahnya apa nih? Kesimpulannya, kita belajar beribadah, jangan muta-muta. Jangan muta-muta dari alam ke alam. Jangan masih lagi ada tujuan selain Allah. Ya, pindahkan dari alam menuju ke pencipta alam. Insya Allah berkah hidup kita, berkah amalan kita, berkah lisan dan semua amal ibadah kita, dan berkah kematian kita, berkah dalam kubur, berkah di padang mahsyar, berkah di surga berjumpa dengan Allah. Begitu. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, segera cukup jemaah. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Nanti pembahasan yang akan datang lebih fokus lagi. Ya, amal ibadah kita tak boleh kerana yang lain kepada Allah. Harus kepada Allah saja. Nanti pembahasan yang akan datang mengenai hijrah. Ya, mengenai hijrah Nabi SAW, di situ hadisnya pelajaran bagi kita, orang yang berjalan.